Sahabat yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan tentang terang dunia. Sahabatku, kita tahu di dunia ini ada gelap dan juga ada terang. Kita tahu gelap itu apa dan terang itu apa. Kita juga tahu apa yang kita alami bila berada dalam situasi gelap. Dan kita juga tahu bagaimana perasaan kita berada dalam suasana terang. Dan hampir setiap orang menyukai terang, karena di dalam terang kita bisa melihat segala sesuatu dengan baik dan jelas. Di dalam terang kita bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Sebaliknya, bila kita dalam suasana gelap, kita bisa panik, gelisah, takut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabat, gelap dan terang tidak hanya diartikan untuk suasana di mana ada cahaya dan tidak. Tetapi terang dan gelap juga bisa diartikan sebagai gambaran situasi kehidupan manusia. Orang bisa dikatakan hidup dalam gelap atau hidup dalam terang. Orang bisa dikatakan hidup dalam gelap tidak ditentukan oleh adanya cahaya atau tidak. Orang yang hidup dalam terang juga tidak ditentukan oleh adanya cahaya atau tidak. Orang yang dikatakan hidup dalam gelap biasanya diartikan sebagai orang yang banyak melakukan hal-hal buruk atau jahat. Sedangkan orang yang hidup dalam terang pada umumnya diartikan sebagai orang yang penuh kebaikan dan kebenaran. Nah sahabat, mengapa saya berbicara tentang gelap dan terang saat ini? Karena saya ingin kita mendengarkan perkataan Yesus berikut ini yang ada dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Yang berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sahabatku, Yesus menyebut kita adalah terang dunia. Bukan terang di rumah kita saja, di gereja kita saja, atau di lingkungan kita saja, tetapi kita adalah terang di dalam dunia. Dan terang itu bukan terang yang tersembunyi, tetapi terang yang kelihatan. Seperti lampu yang diletakkan di atas kaki dian, supaya terangnya bisa dilihat oleh orang atau menerangi orang. Tetapi apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus tadi? Bahwa kita adalah terang dunia. Bagaimana bisa Tuhan Yesus mengatakan kita adalah terang dunia? Sahabat, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, inilah jawabannya. Kita ini adalah terang dunia kalau kita mengikut Yesus yang adalah terang dunia itu. Bila kita mengikut Yesus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Dan kita adalah pengikut Yesus, bukan? Berarti kita mempunyai terang dan adalah terang itu. Sahabatku, jadi bila kita mengikut Yesus, kita adalah terang dunia. Lalu sebagai terang dunia, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Perintah Yesus yang utama ialah mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama berarti tidak membenci, tidak egois, tidak pelit, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya.
Bila kita melakukan perintah itu dengan ketulusan hati, maka kita adalah terang dunia. Hidup kita akan memancarkan terang bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Hidup kita akan memancarkan cahaya bila kita memberi pertolongan kepada mereka yang lemah dan yang kekurangan. Hidup kita menjadi terang bila kita bersedia berkorban, yakni mengorbankan waktu, mengorbankan energi, materi bagi orang lain. Hidup kita juga akan menjadi terang dunia bila kita selalu hidup dengan rendah hati, dengan ramah, dengan lemah lembut, dalam bertutur kata dan juga berperilaku. Jadi sahabatku, bila kita melakukan perbuatan kasih, maka kita adalah terang dunia seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Memang tidak mudah menjadi terang dunia, karena iblis terus akan berusaha menggiring kita kepada kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus akan menolong dan membimbing kita, karena kita adalah murid-Nya yang Ia kasih. Lalu apa yang akan kita dapatkan bila kita menjadi terang dunia? Pertama, bila kita mengikut Yesus dan menjadi terang dunia, maka kita akan bersama Yesus di surga kelak. Bila kita mengikut Yesus dan menjadi terang dunia, kita akan bermanfaat bagi sesama. Dan tentu saja hidup kita akan memuliakan Tuhan dengan perbuatan kasih kita. Kita akan hidup bahagia bila kita mengikut Yesus dan menjadi terang dunia. Karena hidup kita dipimpin oleh sumber terang itu yang selalu memberi cahaya dan sinarnya. Sebaliknya, bila kita tidak mengikut Yesus dan tidak menjadi terang dunia, kita berada dalam kegelapan. Kita berada dalam kegelapan yang membawa kita kepada perbuatan yang tidak baik dan jahat. Hidup kita tidak akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain bila kita berada dalam kegelapan. Sahabatku, sekali lagi saya akan membacakan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Semoga perkataan Yesus ini selalu kita simpan dalam hati kita dan memberi semangat kepada kita untuk terus menjadi terang dunia selama kita hidup. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.